Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sesi kedua kita coba membahas di 5 soal kedua ya. Kemarin kita sudah bahas nomor 1 sampai 5, maka di sesi kedua ini kita coba bahas dari soal nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, oke, tapi sebelum saya mulai, kalau bisa kalian pause dulu videonya ya, dikerjakan secara sendiri atau mandiri terlebih dahulu. Maka setelah itu misalkan ada yang stuck atau bingung harus jalannya kemana, silakan di play videonya. Jadi supaya kalian juga mencoba, kemudian kita samakan atau kalian cocokkan jawabannya atau kalian cross check jawabannya seperti itu. Oke, baik, mungkin bisa di pause terlebih dahulu. Kalau sudah, mari kita coba bahas soal nomor 6. Oke, nomor 6 kita punya soal limit x menuju pi per 2 dari pi dikurang 2x yang dikuadratkan dibagi dengan akar 10 tambah cos 2x dikurang 3. Nah, satu clue untuk kalian sebenarnya dari soal ini adalah ketika kita bertemu atau berjumpa dengan bentuk akar-akar seperti ini dalam bentuk fungsi rasional yang penyebutnya masih dalam akar, maka idenya satu, yaitu kali sekawan terlebih dahulu ya, kali sekawan dengan si penyebutnya. Karena di sini penyebutnya adalah negatif, maka sekawannya adalah bentuk positifnya. Oke, ingat idenya adalah kali sekawan. Saya tulis bagian di sini. Idenya adalah kali sekawan. Oke. Kali sekawan. Sekawan. Nah, kali sekawan, maka kita langsung coba ya. Ini mungkin saya hapus saja. Saya tulis idenya di bawah. Idenya kali sekawan. Oke, gimana caranya? Kita langsung coba kita jawab. Oke, kita cek nomor 1 atau nomor 6, limit x menuju pi per 2. Saya langsung tulis ya, pi dikurangi 2x yang dikuadratkan, kemudian kali sekawannya dari akar 10 tambah cos 2x tambah 3 dibagi dengan si bawahnya saya tidak tulis kali sekawannya, tapi saya langsung menyederhanakan itu dengan menghilangkan akar yang di sini, kemudian saya kuadratkan 3, itu 10 tambah cos 2x dikurang 9, seperti itu ya, yang sebelumnya sudah juga pernah dibahas gitu ya, mengenai kali sekawan. Jadi ingat-ingat tadi. Kemudian setelah itu sesederhanakan bawahnya, akan menjadi bentuk limit x menuju pi per 2 dari pi dikurangi 2x kuadrat dikali akar 10 tambah cos 2x tambah 3. Oke, dibagi dengan 1 tambah cos 2x. Oke, 1 tambah cos 2x. Nah, bawahnya di sini ada 1 plus yang membersamai si cos 2x. Oleh karena itu, kita harus hilangkan si 1 plusnya. Gimana caranya? Lihat di sini. Oke, perhatikan bahwa seperti ini. Kan cos 2x itu sama dengan 2 cos kuadrat x kurang 1, salah satu bentuk formulasi yang memuat cos 2x seperti ini. Sehingga si 1 plusnya akan hilang dengan min 1 di sini ya. Berarti nanti bawahnya akan menjadi 2 cos kuadrat x seperti itu ya. Oke, saya langsung tulis sini. Satu-satu akan limit x menuju pi per 2 dari pi dikurangi 2x yang dikuadratkan kali akar 10 plus cos 2x tambah 3 yang dibagi dengan, oke, selesai, kita tulis langsung 2 cos kuadrat x. Nah, kalau kalian perhatikan dengan seksama, dengan betul-betul, atas di sini ada pi dikurang 2x, bawah ada cos x aja ya. Bagaimana caranya kita membuat si cos 2x, si cos kuadrat x ini dengan pi min 2x ini nyambung.
Ya, kalau kalian perhatikan kembali di step yang ini, lihat di sini. Idenya ubah dan faktor. Ya, idenya adalah ubah dan faktor. Siapa? Ubah dan faktorkan si P dikurangi 2X-nya. Oke. Gimana caranya? Lihat sini. Oke. Kita ubah di sini, perhatikan bahwa P dikurangi 2X gitu ya. P dikurangi 2X, maaf ini M-nya. P dikurangi 2X, P dikurangi 2X, kalau kita faktorkan 2 akan menjadi P per 2 dikurangi X. Nah, seperti itu. Karena dia dikuadratkan, ya sudah kita kuadratkan. Di sini kuadrat, yang ini juga dikuadratkan seperti itu ya. Atau jadinya sama dengan 4 dikali P per 2 dikurangi X yang dikuadratkan. Ya, supaya nyambung dengan si cos kuadrat X-nya, maka si cosnya itu, si cos X-nya, oke, supaya nyambung dengan relasi yang Pi per 2 kurang X, maka kita ambil dengan menggunakan sudut relasi Pi per 2 dikurang atau Pi per 2 min. Ya, berarti di sini cos X itu karena di kuadran 1 dengan menggunakan sudut relasi Pi per 2 dikurang, maka fungsi cosnya berubah menjadi sin. Berarti di sini kita ubah jadi sin kurung Pi per 2 dikurangi X. Nah, karena di situ dikuadratkan, maka kita kuadratkan dia. Nah, kalau sudah sama, kita langsung jabarkan saja dan tulis lagi, gitu ya. Nah, menjadi limit X menuju Pi per 2 dari 4 kali Pi per 2 dikurangi X yang dikuadratkan kali akar 10 tambah cos 2X tambah 3 yang dibagi dengan sin 2 kali sin kuadrat. Oke, sebentar. Sin kuadrat sin kuadrat Pi per 2 dikurangi X. Seperti itu. Ya, di sin kuadrat Pi per 2 min X. Nah, kita coret 4 dengan 2 ya. Kita coret 4 dengan 2 nya karena 4 dengan 2 bisa saling menghapus. Cara di sini 2. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini Pi per 2 dikurang X kuadrat dengan sin kuadrat X. Pi per 2 dikurang X itu kan sudah jadi 1. Dan berarti atasnya ada 2 kali 1. Saya langsung tulis jawabannya, berarti sama dengan 2 kali 1 dikali, masukkanlah si Pi sama dengan Pi per 2 ke dalam akar yang di sini untuk mendapatkan satu nilainya. Berarti 10 tambah cos 2X, X-nya adalah Pi per 2, berarti cos Pi adalah min 1, berarti 10 tambah min 1 adalah 9, akar 9 berarti adalah 3, 3 tambah 3, 6. Oke, nah, berarti 2 kali 1 kali 6 adalah 12. Nah, berarti jawaban untuk nomor 6 adalah 12 seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya dari apa yang sudah saya sampaikan di nomor 6 dan sudah kita bahas di nomor 6. Intinya adalah kalian harus bisa melihat peluang sekecil apapun yang mana harus diubah dan ubahnya seperti apa. Seperti itu. Oke. Bisa kita lanjut ke nomor 7. Nah, nomor 7 di situ kita diberikan atau disajikan soal limit X menuju Pi per 4 dari sin X dikurang cos X dibagi 1 min tan X. Nah, kita tidak usah terburu-buru memikirkan apakah ada sin dikurang cos. Tentu kita tidak menemukan hal yang sedemikian. Oleh karena itu di sini ada fungsi tan yang harus kita curigai, maka si tan ini harus kita ubahlah menjadi bentuk sin atau cos, di mana kita sama-sama tahu tan itu adalah sin per cos. Makanya di sini saya ubah bentuknya seperti ini, jadinya sama dengan limit X menuju Pi per 4 dari atasnya sin X dikurangi cos X dibagi dengan 1 dikurangi sin X yang dibagi dengan cos X. Nah, setelah diubah seperti ini, maka samakan penyebut untuk yang bawahnya. Satunya ubah jadi cos per cos, ya kan, jadi cos dikurang sin dibagi cos. Nah, berarti ini boleh saya ubah lagi menjadi limit X menuju Pi per 4
Ya, dari atasnya kita sin X dikurangi cos X dibagi dengan cos X dikurangi sin X per cos X. Nah, ya, setelah disamakan penyebut jadi seperti ini. Kemudian si cos yang bawah ini naikkan ke atas, karena ini kan sin X dikurang cos X dibagi cos X dikurang sin X per cos X, maka ini kita balik. Ya, maka akan menjadi cosnya di atas. Ini X menuju Pi per 4, cosnya di atas, oke, sin X kurang cos X per, oke, bawahnya adalah cos X dikurangi sin X, oke. Nah, lihat, atas bawah ada yang sama bentuknya, sin cos, sin min cos dengan cos min sin, walaupun di sini berbeda posisi, maka boleh kita sederhanakan dan boleh kita saling menghilangkan dengan catatan bahwa ingat A dikurangi B kemarin adalah min daripada B dikurangi A. Seperti itu, berarti yang atas ini boleh kita coret dengan bawah, tapi dengan catatan hasil adalah min 1. Berarti ketika kita masukkan X-nya adalah pi per 4 ke dalam fungsi cos-nya, dikalikan min 1 berarti cos pi per 4 adalah cos 45. Itu setengah akar 2 kali min 1, yaitu jawabannya adalah min setengah akar 2. Jadi nomor 7 adalah min setengah akar 2 jawab. Baik, kita lanjut ke nomor 8. Oke, di sini kita punya limit X menuju 6 dari tan akar 6X dikurang 6 dibagi setengah X kuadrat dikurang 3X. Maka untuk menyelesaikan soal nomor 8 kita harus jeli-jeli. Artinya apa? Kita coba untuk faktor-faktorkan supaya mendapatkan bentuk yang sama. Di sini kalau kalian lihat, di sini ada 6. Ya, atasnya di sini ada 6 dan kemudian setengah dan 3. Serta ada X kuadrat dan X. Sama-sama punya atau mengandung variabel X. Ya. Kita perhatikan dulu yang atas. Kita harus lihat yang atas. Yang atas ini adalah akar 6X dikurangi 6. Kalau kita ingin faktorkan, maka faktorkanlah pangkat yang terkecil dari kedua suku yang ada. Sini akar 6X, akar 6 itu kan berarti 6 pangkat setengah. Di sini ada 6 pangkat 1. Maka kalau misalkan kita keluarkan 6-nya, maka gimana? Sekarang sini perhatikan dulu. Perhatikan sebelum kita langkah lebih lanjut gitu ya. Adalah akar 6X dikurangi 6. Kalau saya ingin memfaktorkan akar 6-nya, maka tersisalah si akar X dikurangi akar 6. Kenapa? Karena ketika si akar 6 ini saya kalikan ke dalam akar X, maka hasilnya adalah kembali ke akar 6X. Dan si akar 6, jika saya kalikan kembali ke akar 6, maka hasilnya adalah ke sini, akar si 6, akarnya hilang. Ini yang pertama, sudah. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita buat si bawahnya atau penyebutnya? Minimal ada angka yang sama dengan dia atau mengandung bentuk yang sama dengan dia. Kita perhatikan lagi, setengah X kuadrat dikurangi X. Kalau saya faktorkan setengah X, gitu ya, maka akan menjadi X dikurangi, ini 3 ya, sorry, ini 3. Jadi 6. Oke, coba kalian perhatikan. Ya, setengah X pangkat 2 dikurang 3X, kalau saya keluarkan setengah X-nya, dan si setengah X ini saya kalikan ke si X, maka hasilnya adalah setengah X kuadrat. Dan si setengah X saya kalikan dengan 6, hasilnya adalah 3X, karena 6 bagi 2 adalah 3, ya kan? Nah, di sini kalau kalian lihat, sudah ada bentuk yang sama di sini nih. Ada akar X, ada akar 6, tapi di sini ada X dengan 6, ya nggak masalah. Kita bisa ubah lagi dengan bentuk sisi kuadrat. Nanti karena si X dikurang 6 ini, boleh kita bentuk lagi nih. Kan perhatikan bahwa karena X dikurang 6 itu boleh kita ubah menjadi akar X tambah akar 6 yang dikalikan dengan akar X dikurang akar 6 dengan bentuk selisih kuadrat gitu ya. Bentuk selisih kuadrat. Nah, maka sudah terjadi bentuk yang sama dengan yang atasnya. Oke, nah dari sinilah jalan idenya untuk mengubah semua ini. Oke, sekarang kita lihat di sini kita pecah. Jadinya adalah limit X menuju 6, atasnya akar 6, tan dulu, kita tulis tannya dulu, tan akar 6 dari akar X dikurang akar 6, kemudian dibagi dengan sisa setengah
X kali, saya langsung ubah ya. Jadi akar X dikurang akar 6 kali akar X tambah akar 6. Nah, saya langsung ubah seperti itu untuk bentuk yang penyebutnya. Oke. Sebentar, saya tarik bawahnya. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan dari sini sudah terbentuk nilai yang sama, yaitu ada akar X kurang 6, bawahnya ada akar X kurang akar 6. Akar X kurang akar 6, bawahnya akar X kurang akar 6. Nah, dengan bentuk konsep awalan, delimiter trigonometri, tan dengan sin boleh menjadi satu. Jika di sini sudah ada tan akar 6, ini sampingnya adalah sudah sama dengan akar X kurang akar 6, maka saya adalah akar 6. Oke, saya boleh tulis seperti di sini. Jawabannya atasnya adalah karena oke, dibagi dengan misal dengan ya, dibagi dengan setengah, saya tulis ya, setengah saya tulis di situ. Kemudian bawahnya ada setengah X, X nya saya ganti jadi 6. Kita setengah kali 6 dikali yang bawahnya ini yang plus, berarti kan akar 6 tambah akar 6 yaitu 2 akar 6. 2 akar 6. Nah, setengahnya coret dengan 2, akar 6-nya coret, sisanya adalah 1/6. Berarti jawaban nomor 8 adalah 1/6. Seperti itu. Jadi intinya di sini, idenya adalah di sini ya. Jadi pengubahan ide keseluruhan soalnya adalah di sini, intinya di sini. Oke. Jadi jawabannya adalah 1/6. Nah, lanjut di nomor 9. Nomor 9 itu mirip soalnya dengan soal yang tadi, soal sebelumnya. Oke. Di sini ada bentuk akar, maka kita harus kalikan sekawan idenya. Berarti saya boleh buat di sini limit X menuju pi per 6, 4. Bisa langsung kalikan sekawan yang atasnya, berarti saya harus kuadratkan 4. Ya, di sini saya kuadratkan, kemudian yang di sini saya kuadratkan, akan hilang akarnya. Berarti 16 dikurangi 15, ya kan, dikurang 15 ditambah cos 6x. Oke, yang dibagi dengan bawahnya saya tulis pi dikurangi 6x kuadrat kali 4 tambah akar 15 dikurangi cos 6x. Nah, seperti itu. Ya, yang atasnya sudah saya langsung kali sekawan, bawahnya saya tulis sekawannya dia. Oke. Kemudian saya kurang 16 per 15 adalah 1. Ya, sekaligus saya ubah si cos 6x deh. Di sini saya perhatikan bahwa bahwa 6x cos 6x ya, cos 6x itu adalah sama dengan, karena di sini ada satu yang membersamainya dia, 1 plus cos 6x gitu kan ya. Berarti si cos 6x ini harus mengandung min 1. Yang kita mengandung min 1 adalah 2 cos kuadrat 3x kurang 1 gitu kan ya. Nah, kenapa di sini 3? Karena kan awal muasal kan di sini 2x, di sini 1. Perbandingannya 2/1. Oke. Nah, berarti boleh kita ubah langsung menjadi sama dengan limit x menuju pi per 6 dari 1 dikurang sama 2 cos kuadrat 3x yang dibagi dengan, bawahnya lagi saya tulis pi min 6x kuadrat kali 4 tambah akar 15 dikurangi cos 6x. Nah, kalau kita perhatikan lagi idenya sama dengan soal sebelumnya, kita harus bentuk si ini nih, yang 3x ini, ya kan, harus muncul di sini. Ya kan, 6 biar muncul 3 harus kita bagi 2, otomatis si pi dikurang 6x ini harus kita faktorkan 2 atau kita faktorkan 2. Berarti di sini perhatikan lagi bahwa, perhatikan, saya buat tadi di sampingnya ya, kata kuncinya adalah pi min 6x kita harus keluarkan 2, sehingga kita punya jatuhnya apa, pi per 2 dikurangi 3x. Nah, muncul kan si 3x-nya, dan si cos 3x-nya itu kita pun harus ubah ke dalam bentuk yang mengandung pi per 2 min gitu ya, pi per 2 min di sini. Berarti nanti kita punya bentuknya cos, saya ambil cos 3x-nya dulu, sama dengan sin
Pi per 2 dikurangi 3X. Nah, biar si cos itu mengandung Pi per 2 dikurang ya, kita pakai sudut relasi 90 min atau Pi per 2 min. Jika kita pakai sudut relasi 90 min atau Pi per 2 min, maka yang semulanya cos maka berubah jadi sin. Oke. Nah, dari sini kita tinggal kuadratkan kedua ruas. Di sini kuadratkan, di sini dikuadratkan, itu ya, maka jadi bentuknya seperti apa? Kita lihat ini sama dengan limit X menuju Pi per 6, atasnya jadi 2 kali sin kuadrat Pi per 2 dikurangi 3X dibagi dengan sebentar, oke, Pi per 2 ya, Pi per 2 bagi dengan 2 kali jadi 4 ya, 4 kali Pi per 2 dikurangi 3X kuadrat kali dengan akar, mungkin saya agak ke kiri dikit ya, dan di sini 4 kali Pi per 2 kurangi 3X kuadrat kali akar si 4 tambah akarnya dulu, akarnya jadi seperti ini ya. Kali 4 tambah akar 15 dikurangi cos 6X. Oke, nah seperti itu. Kenapa yang di bawahnya ini 4 dari ini? Pi dikurang 6X kan dikuadratkan. Ya, otomatis 2 dikuadratkan, yang di kurungnya juga kita kuadratkan. Nah, seperti itu ya. Oke, berarti nanti kita langsung coret nih 2 dengan 4, sederhanakan. Di sini 2. Dan kalau kita lihat bawahnya, sin kuadrat ini sudah jadi satu dengan si Pi per 2 dikurang 3X yang dikuadratkan. Berarti nanti saya punya jawabannya adalah sama dengan atasnya saya punya 1 dibagi dengan ya 2 kali 1 kali ini 2-nya dari sini, 1-nya dari sini, ya kan ya, dari 2 ini. Kemudian dikali dengan Pi per 6-nya masuk ke akar sini. Jadi 4 tambah akar 16 kurang cos 6X. Nah, X-nya adalah Pi per 6, berarti cos Pi. Cos Pi adalah min 1. Min 1, 15 kurang min 1, 16. Akar 16, 4. 4 tambah 4, 8. Ya, kalau nanti saya kecepatan, dalam bentuk nanti kalian bisa langsung masukkan ini, si X yang sama dengan Pi per 6 kali sini. 6 kali Pi per 6 cos Pi. Cos Pi itu kan min 1. Dan berarti 15 dikurang min 1 adalah 16. Akar 16 adalah 4. 4 tambah 4, 8. Itu ya, maka hasilnya adalah 1 per 16. Selesai. Itu nomor 9. Oke, jadi nomor 9 jawabannya adalah 1 per 16. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau saya menjawab atau menuliskan langkahnya tidak lengkap, nah itu bisa jadi catatan kalian melengkapi apa yang saya tulis atau yang tidak saya tulis secara lengkap semuanya di sini. Oke ya. Baik, kita lanjut nomor terakhir di nomor 10. Nah, di nomor 10 kalau kita lihat, nah ini ada dua fungsi tan. Ya, berarti soal ini mensyaratkan kita ya sudah tan yang atas ini keluarkan saja seperti itu. Berarti nanti di sini kita punya limit X menuju 0, tan 2X-nya keluar. Nah, jadinya adalah cos 8X dikurang 1. Oke, dibagi dengan 16X kuadrat. Saya langsung pecah, saya tulis gini dulu deh. Itu ya, 16X pangkat 3. Nah, di sini ada cos 8X min 1. Ingat, di sini ada cos min 1. Yang membersamai si cos adalah min 1. Berarti cos ini harus berubah menjadi 1 plus, ada 1 plusnya. Berarti kita harus ubah ke siapa? Ke sin ya, ke sin. Berarti di sini perhatikan, saya tulis, perhatikan bahwa cos 2X itu kan sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Kalau di sini kita buat cos 8X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat 4X, gitu kan. Nah, berarti 1 minnya di sini nanti akan hilang dengan yang plus di sini. Oke. Berarti kalau begitu soalnya akan menjadi limit X menuju 0 dari tan 2X, ya kan, ini dikali dengan min 2
kali sin kuadrat 4x per 16x dikali x kuadrat. Nah, saya pecah begitu ya, supaya nanti yang kuadrat dengan kuadrat, yang pangkat 1 x nya. Min 2 dengan 16 boleh dicoret, jadi min 8 gitu. Oke. Nah, lihat atas tan 2x dibagi x adalah 2. Saya tulis di sini hasilnya 2 dikali sin kuadrat 4x per x kuadrat, 4 dikuadratkan jadi 16 ya. Jadi bagi dengan bawahnya min 8 kali 1 kali 1 ya, min 8 lah. Kita coret dia, ada minus 2, min 2 kali 2 adalah min 4. Berarti jawabannya untuk nomor 10 adalah minus 4. Itu ya. Nah, jadi itu untuk sesi kedua dari nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Ya, saya sengaja membuat pembahasan ini sebagai ajang latihan. Ingat, tapi sebelum mengerjakan atau sebelum kalian melihat video ini, saya harap kalian sudah mengerjakan terlebih dahulu. Jadi artinya kalian kerjakan terlebih dahulu, ketika ada stuck atau kalian stopnya di mana gitu ya, nggak pahamnya di mana untuk langkah selanjutnya, maka silakan langsung play lagi videonya. Jadi tidak serta-merta langsung melihat jawabannya atau pembahasannya, tapi kalian coba dulu terlebih dahulu secara mandiri, baru setelah itu kalian samakan jawabannya. Seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.